Selama merebaknya virus corona, ada aja nih penemuan atau inovasi alat untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Tapi kita harus hati-hati ya, inovasi yang telah diakui dan dipatenkan pemerintah atau lembaga resmi lah yang kita gunakan. Jangan yang kaleng-kaleng. Oke, yang berikut ini adalah kreasi maupun inovasi para pejuang COVID-19 dari berbagai negara. Ini sudah cukup memenuhi standar kesehatan karena pertama dia PVC, mudah dibersihkan, jadi pada saat kena droplet atau kena percikan cairan dari pasien bisa langsung dibersihkan dengan baik. Yes, inilah face shield buatan dosen dan mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya. Mereka mengklaim face shield ini aman digunakan petugas medis karena sudah sesuai dengan standar WHO. Face shield terbuat dari bahan PVC yang mudah dibersihkan dengan cairan pembersih virus dan bakteri, tanpa mengubah warna aslinya. Di laboratorium fabrikasi digital ini, 300 buah face shield telah diproduksi dalam seminggu. Sedangkan pekan selanjutnya, mereka menargetkan akan membuat 450 buah. Nah, ini face shield ini kita buat dengan bahan utamanya dari PVC. Ya mungkin kita tahu selama ini PVC paling banyak digunakan itu sebagai sampul buku ya, tapi kita gunakan ini yang jenis materialnya agak kaku, ukurannya 0,8 sehingga dia lebih kaku pada saat dipakai, bisa menutup wajah dari tenaga medis secara sempurna. Nantinya, ratusan face shield ini akan disalurkan kepada tenaga medis di sejumlah rumah sakit dan juga puskesmas di wilayah Surabaya. Mencegah penularan virus corona, Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM membuat safety chamber alias bilik pelindung pasien. Bilik ini berfungsi mengurangi paparan virus corona antar pasien serta ke dokter yang dinyatakan positif corona dan tengah dirawat di rumah sakit. Pada bilik ini tersedia pula tempat untuk memasang alat bantu pernafasan. Selain bilik yang digunakan di dalam ruangan, ada juga bilik keselamatan full body yang digunakan untuk memindahkan pasien. Bedanya dengan bilik untuk di dalam ruangan, bilik untuk pemindahan pasien ini lebih panjang dan tertutup. Namun, saat ini produksi massal belum dapat dilakukan karena keterbatasan bahan dan juga sumber daya. Untuk itulah, UMM membuka kesempatan gratis bagi pengembang yang membutuhkan desain bilik keselamatan ini. Safety chamber, jadi kita bikinkan 2 safety chamber. Satu yang separuh, yang kedua adalah yang lengkap satu tubuh. Yang separuh itu, yang separuh badan itu untuk membantu apa? Satu, untuk pemeriksaan. 2, untuk jika melakukan tindakan, karena ada kita bikinkan lubang 2 di belakangnya itu. Sehingga apa? Kalau terjadi kita lagi meriksa pasien, kemudian ada mereka batuk dan sebagainya, virus terlokalisir di sekitar itu. Kalau sampai terjadi shock, kita melakukan tindakan, kita bisa masukkan tangan kita lewat belakang itu. Yang separuh badan fungsinya. Tidak hanya bilik, demi melawan COVID-19, UMM juga membuat APD, alat pelindung diri yang lebih terjangkau harganya. Terdiri dari baju berbahan sintetis, masker N95, kacamata, hingga pelindung wajah. Biaya pembuatan APD ini sebesar Rp250.000, Rp150.000 untuk bajunya, dan Rp100.000 untuk pelindung wajah. Itulah berbagai kreasi dan inovasi teknologi yang tercipta di saat badai virus corona ini. Seiring berjalannya waktu serta kebutuhan, karya inovasi pun terus disempurnakan agar hasilnya optimal. Nah, berbagai kegiatan produktif merupakan salah satu cara kita berjuang dari rumah. Berjuang supaya pandemi COVID-19 segera berakhir. Buat yang lagi berjuang di rumah, bisa nih sharing juga kegiatan menariknya. Apa saja yang dilakukan untuk mengusir kebosanan saat work from home? Posting di Instagram Anda dan mention kita di @officialnetnews. Jangan lupa pakai hashtag berjuang dari rumah. Bagi yang videonya paling menarik, ada nih giveaway dari Net.
Oke, saya Panji Suryono pamit. Mari kita sama-sama berjuang melawan COVID-19. Jaga kebersihan, jaga ketenangan, dan jaga kesehatan. Sampai jumpa besok, tetap semangat.